Amin ya rabbal alamin. Ustaz Mujahidul Islami dipersilakan untuk menyampaikan tausiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Masjid Al-Muhajirin, Nurul Iman dan Asyakirin serta mungkin dari yang lainnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua sehingga kita masih bisa melaksanakan taklim walaupun di rumah masing-masing. Tapi ya inilah ujian kita bisa menjalaninya. Jadi walaupun dalam kondisi diuji pun kita masih bisa melaksanakan taklim kita. Dan tema taklim kita pada pagi hari ini adalah ta'un sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga kini. Jadi ta'un sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga kini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, silahkan bisa slide yang kedua itu Pak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang wabah kematian atau penyakit yang menyerang kalian bagaikan wabah penyakit kuas yang menyerang kambing. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, itu bisa dipindah slide yang ketiga Pak, ya. U'dud sitan baina yaday sa'ah. Mauti summa fathu baitil maqdis summa mutanun ya'khudhu fikum kaku'asil ghanam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, u'dud, hitunglah atau perhatikanlah 6 tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama kata Nabi, mauti, wafatku. Jadi ketika wafat berarti salah satu tanda kiamat itu sudah terjadi, salah satu dari tanda-tanda kiamat. Yang kedua, Fathu Baitul Maqdis, penaklukan Baitul Maqdis. Dan dalam sejarah Islam, Baitul Maqdis itu sudah 2 kali ditaklukkan. Pertama pada masa Umar bin Khattab, yang kedua pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Dan nanti yang ketiga lagi. Ya. Ini host yang bagian geser slide-nya yang mana ini? Nah, kemudian yang ketiga, ya, kata Nabi mutanun. Jadi Nabi menyebutkannya mutan bahasa ininya. Ya. Mutan itu kalau dalam bahasa apa? Kalau dalam bahasa film Hollywood, ya, itu mutan itu makhluk yang diciptakan dan luar biasa ininya apa? Dampaknya gitu. Jadi Nabi menyebutkannya dalam bahasanya itu mutanun. Wabah kematian atau wabah penyakit yang tadinya menyerang hewan hingga mati mendadak, nanti wabah ini akan menyerang kalian. Ya. Akan menyerang kalian bagaikan wabah penyakit kuas yang menyerang kambing. Jadi dulu pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada sebuah wabah penyakit kuas, yakni penyakit yang dialami oleh kambing dan itu disebabkan oleh kuman atau bakteri. Jika kambing itu kena penyakit kuas, pagi kena, sore mati. Dan itu kambing-kambing yang lain bisa tertular. Nah, itu penyakit kuas. Maka diantaranya, kata Nabi, diantara tanda-tanda kiamat akan terjadi wabah penyakit atau wabah kematian yang tadinya itu menyerang hewan, nanti akan menyerang kalian. Dan Nabi menyebutkannya dengan bahasa mutan. Ya, mutan itu yaitu kalau dalam bahasa film X-File itu sesuatu yang diciptakan, makhluk yang diciptakan punya kemampuan membunuhnya luar biasa. Nah ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, kata Nabi, melimpahnya harta hingga seseorang yang diberikan kepadanya 100 dinar, dia tidak mau menerimanya. Jadi nanti akan berlimpah harta
Dan itu para ulama menyatakan nanti itu di masa Imam Mahdi. Wallahu a'lam. Yang kelima, timbulnya fitnah yang tidak meninggalkan satu rumah pun dari rumah orang Arab, melainkan pasti fitnah itu memasukinya. Nah, dulu kita kenal Arab itu, masyarakat Arab itu penggembala kambing, penggembala onta. Tapi tiba-tiba mereka kaya dengan minyak yang ditemukan, kemudian fitnah itu masuk ke dalam rumah-rumah mereka. Apa fitnahnya? Televisi, teknologi, dan sebagainya. Sehingga apa? Bahkan fitnah itu pun mungkin masuk ke dalam rumah-rumah kita. yakni internet, teknologi itu masuk. Nah, ini salah satu tanda-tanda kiamat, kata Nabi. Kemudian, yang keenam kata Nabi, di antara tanda kiamat adalah terjadinya perdamaian antara kalian dengan Bani Asfar, yakni bangsa Romawi. Kalau menurut para ulama, bangsa Romawi ini ya Amerika dan Eropa. Ya, Amerika dan Eropa. Namun mereka kemudian akan melanggar perjanjian itu dan mendatangi kalian dengan 80 kelompok pasukan besar. Setiap kelompok itu terdiri dari 12.000 orang. Jadi terjadi perdamaian antara kalian dengan Bani Asfar, yakni orang-orang Arab dengan orang-orang Eropa atau Amerika. Kemudian Amerika dan Eropa akan melanggar dan mendatangkan pasukan yang besar untuk menyerang kalian. Dan ini sebagian ulama pernah menyatakan itu sudah terjadi. Ketika Amerika dan sekutunya menyerang Irak dan ketika itu menyerang Irak dengan bekerja sama Kuwait dan Saudi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian slide berikutnya, slide yang nomor 5. Ada yang bagian ngerubah slide di sana? Nah, slide yang nomor 5, silakan dibuka. Nah, ini alhamdulillah. Ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda agar kita ini bersegera melakukan amal kebaikan sebelum datang perkara-perkara yang menyebabkan kita terhalang melakukannya. Nah, sekarang ini banyak kita ini terhalang melakukan hal-hal yang biasa kita lakukan setiap hari. Dalam slide berikutnya, silakan dibuka slide berikutnya. Nah, alhamdulillah sudah kelihatan. Kata Nabi, badiru bil a'mal sittan. Bersegeralah kalian melakukan amal kebaikan sebelum datang kepada kalian 6 perkara. Yang pertama kata Nabi, tulu'us syams min maghribiha. Bersegeralah beramal sebelum datangnya matahari terbit dari barat. Yang kedua kata Nabi, awid dukhan. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya dukhan atau asap yang membumbung tinggi, dan ini akan menyebar selama 40 hari 40 malam. Kalau kita ini sudah di lockdown sudah sebulan lebih nih kayaknya. Ya. Kayaknya lebih dari asap nih. Kemudian yang ketiga, awid dajjal atau beramallah sebelum munculnya dajjal. Kemudian yang keempat kata Nabi, awid dabbah. Beramallah kalian sebelum munculnya dabbah, hewan yang bisa berbicara kepada manusia. Dan itu nanti akan muncul di antara Bukit Sofa dan Marwah. Walaupun sekarang banyak di internet beredar gambaran-gambaran tentang binatang itu. Tapi Allahu a'lam tidak bisa kita benarkan. Kemudian yang kelima kata Nabi, bersegeralah kalian beramal sebelum datang kepada kalian khasata ahadikum, kematian kalian. Jadi segeralah beramal sebelum datang kematian atau ajal kepada kalian. Kemudian yang terakhir, au amral ammah. Bersegeralah beramal sebelum datangnya perkara genting yang meluas di masyarakat. Beramallah sebelum datang perkara yang membuat kalian panik yang meluas di masyarakat. Walaupun menurut para ahli tafsir, perkara genting yang meluas di masyarakat itu adalah kiamat secara totalitas. Tapi ada sebagian ahli tafsir yang menyatakan
bahwasanya perkara yang yang menyebabkan kita dan ternyata kita mengalami itu. Di mana hampir seluruh dunia sekarang itu panik dengan wabah yang sekarang terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, slide berikutnya bisa digeser lagi slide-nya. Slide berikutnya adalah pengertian ta'un. Jadi pengertian ta'un. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad juz 4 halaman 37 menuturkan bahwa ta'un adalah sejenis wabah penyakit. Jadi kalau menurut Ibnu Qayyim yang disebut ta'un adalah wabah penyakit. Jadi penyakit apapun yang mewabah adalah ta'un. Dan cirinya adalah 3. Yang pertama adalah mewabah. Yang kedua menular dengan sangat cepat. Dan yang ketiga mematikan. Jadi ciri dari ta'un ini 3. Mewabah, menular, kemudian mematikan. Kemudian ada juga sebagian ulama yang menyatakan bahwa ta'un itu adalah semacam wabah penyakit kolera yang luar biasa, hingga tidak ada satu dokter pun yang mampu menemukan obatnya yang mujarab untuk kesembuhannya. Jadi intinya ta'un atau wabah ini adalah penyakit yang menular, kemudian mewabah dan mematikan. Menurut sebagian ulama ada perbedaan antara istilah ta'un dan wabah. Tapi ternyata setelah kita teliti ya hampir mirip saja ya. Artinya ta'un dan wabah itu hampir sama. Intinya 3. Mewabah, menular, dan mematikan. Nah sedangkan menurut ahli medis, ta'un adalah pembekakan kronis dan ganas. Sangat panas dan nyeri hingga melewati batas pembekakan tersebut. Sehingga kulit yang ada di sekitarnya bisa berubah menjadi hitam, hijau, atau berwarna buram dan cepat bernanah. Biasanya pembekakan ini muncul di 3 tempat. Di ketiak, belakang telinga, atau puncak hidung. Dan di sekitar daging lunak. Wallahu a'lam. Jadi ada juga yang menyatakan tuh penyakit ta'un itu seperti itu. Tapi intinya dari kesemuanya, ta'un adalah penyakit yang mewabah, menular, dan mematikan. Jika dirunut dari sejarah yang terjadi, ternyata penyakit atau wabah semacam corona ini, ataupun ta'un dalam bahasa lainnya, itu sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan jauh sebelum Nabi itu diutus, pada zaman Bani Israel pun sudah pernah terjadi ta'un. Saya membaca di beberapa literatur, bahwa pada masa Nabi Daud pun itu sudah pernah terjadi ta'un. Ya. Kemudian slide berikutnya, di dalam kitab Al-Isya'ah li Asrati Sa'ah, jadi Al-Isya'ah li Asrati Sa'ah, yang ditulis oleh Al-Allama Al-Muhaqqiq Muhammad bin Rasul Al-Husaini, tahun beliau lahir tahun 1040 dan wafat 1103. Disebutkan bahwa ta'un yang paling berbahaya yang terjadi pada masa Islam, jadi beliau mencatat dalam sejarah Islam, ada 5 ta'un yang itu berbahaya dan dicatat dalam sejarah. Yang pertama adalah ta'un Sirawai, jadi wabah penyakit Sirawai, dan ini terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahun ke-6 Hijriah. Yang kedua, ta'un Amwas. Jadi Sirawai ini nama sebuah tempat dan Amwas ini juga nama sebuah tempat atau sebuah daerah. Ta'un Amwas yang terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Kemudian ta'un Al-Jarif.
Jarif ini kalau dalam bahasa kita menyapu bersih. Ya. Terjadi pada masa Abdullah bin Zubair. Pada masa tabi'in. Yang keempat, Ta'un Fatayat. Yang terjadi pada tahun 87 Hijriah. Kemudian yang kelima, Ta'un Al-Ashraf. Nah, sekarang kita bahas satu persatu Ta'un itu. Silahkan slide-nya dipindahkan kembali. Nomor 11, Ta'un Sirawai. Oh, putus. Wilayah tersebut. Nah, disinilah Nabi memerintahkan isolasi. Atau kalau dalam bahasa kita adalah lockdown. Ya, kalau dalam bahasa kita adalah lockdown. Nah, kemudian yang kedua, Ta'un Amwas. Yang terjadi di wilayah Amwas, di wilayah Syam. Atau sekarang adalah Suriah. Ya. Terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab pada tahun ke-17 Hijriah. Tapi ada pula yang mengatakan terjadinya pada tahun 18 Hijriah. Di mana hal itu telah merenggut lebih 25.000 nyawa tentara kaum muslimin atau para mujahidin yang ada di sana. Bahkan gubernur Syam ketika itu diantaranya adalah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah juga wafat karena taun ini. Kemudian digantikan oleh gubernur berikutnya yakni Mu'ad bin Jabal. Ternyata Mu'ad bin Jabal pun wafat kena taun ini, penyakit ini. Dan kemudian gubernur berikutnya adalah Amr bin As. Nah, Amr bin As inilah yang kemudian dia punya cara social distancing atau isolasi. Orang-orang yang sehat disuruh ke bukit-bukit. Ya, orang yang sehat disuruh ke bukit, yang sakit tetap di rumah berusaha mengobati. Bahkan Nabi menyatakan siapa yang terkena taun dan dia bertahan di tempatnya tidak keluar dari tempat itu, kalau dia wafat, mata min dimni syahid. Dia wafat termasuk dalam kategori mati syahid. Makanya dia harus bertahan dan berobat di dalam sana. Tidak keluar sehingga menimbulkan penularan terhadap yang lain. Nah, ketika sahabat-sahabat ini oleh Amr bin As disuruh menuju ke bukit-bukit, mereka tidak pernah menanyakan bagaimana sholat jamaah mereka, bagaimana sholat Jumat mereka. Yang mereka lakukan hanya sami'na wa atokna. Mereka pergi ke bukit dan mereka sholat di tempat mereka sendiri masing-masing. Dan mereka tidak melaksanakan Jumat. Kalau masa kita ini karena isolasinya setengah hati, jadinya banyak perdebatan ya dalam masalah sholat. Slide berikutnya. Ta'un al-Jarif. Ya, jadi Ta'un al-Jarif ini terjadi pada zaman Abdullah bin Zubair. Yaitu pada bulan Syawal tahun 69 Hijriah. Yang menyebabkan kematian selama 3 hari. Yang di dalam setiap harinya ada 70.000 orang meninggal. Jadi Pak, memang kalau wabah ini, meninggalnya orang bisa jutaan. Bahkan kalau kita lihat data dari WHO, MERS dan SARS itu yang mati bisa lebih dari 30 juta orang seluruh dunia. Ya. Sedangkan corona ini sendiri sudah lebih dari 7.000 orang ya yang meninggal dunia seluruh dunia. Wallahu a'lam bishawab. Artinya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari virus-virus ini. Yang bisa jadi virus ini awalnya diciptakan kemudian Allah jadikan tentaranya untuk menguji kita semua. Bahkan Ta'un al-Jarif ini diriwayatkan ada sekitar 70 sampai 80 anak cucu dari sahabat Anas bin Malik yang meninggal dunia. Jadi sahabat Anas bin Malik ini usianya panjang sampai hampir 90 tahun. Dan dia punya anak cucu. Ya. Bahkan sampai 80
anak cucu dari Anas bin Malik meninggal dunia karena taun ini. Dan ada 40 anak dari Abdurrahman bin Abi Bakr meninggal dunia karena penyakit taun al-Jarif ini. Artinya apa? Bahwa wabah itu tidak hanya menimpa kepada orang-orang kafir dan yang bermaksiat. Bahkan orang baik-baik pun yang beriman, kalau Allah kasih ujian itu, dia pun akan terkena dengan izin Allah. Tapi ingat bahwa orang yang beriman yang wafat karena penyakit taun, dia wafat min dimni syahid. Wafat dalam artian yang termasuk mati syahid. Slide berikutnya. Silakan digeser slide berikutnya. Nah, taun berikutnya adalah taun yang terjadi pada bulan Syawal tahun 87 Hijriah. Jadi bulan Syawal tahun 87 Hijriah terjadi lagi peristiwa wabah taun. Yang mana pada saat itu mayoritas para gadis-gadis yang menjadi korbannya. Sehingga dinamakan penyakit tersebut dengan taun al-fatayat. Jadi fatayat itu kalau dalam bahasa Arab artinya para gadis. Yang bermakna para pemudi atau para wanita. Nah, bisa jadi taun ini, penyakit ini hanya menimpa kepada para wanita saja. Kalau sekarang tuh ada namanya penyakit apa itu Pak? Ya kanker apa nah, serviks ya. Bisa jadi seperti itu taunnya. Di mana yang mengalami ini adalah para wanita saja. Laki-laki tidak. Maka pada tahun 87 Hijriah itu pernah terjadi wabah taun sehingga disebut taun fatayat. Karena yang menjadi korbannya adalah para gadis. Penyakit ini hanya menimpa pada wanita. Bahkan dalam riwayat yang lain, beliau menjelaskan dalam kitabnya Al-I'tibar, bahwa ada seorang laki-laki Arab bersama 10 orang anak gadisnya datang ke wilayah Basra. Jadi ketika itu Basra sudah maju, hanya berselang beberapa hari saja, 10 orang anak gadisnya itu langsung meninggal dunia karena terkena penyakit taun fatayat ini. Begitulah gambarannya wabah taun pada saat itu. Jadi artinya kalau sekarang ada corona dengan yang seperti itu yang luar biasa, maka pada waktu itu pun pernah terjadi. Nah, kemudian yang kelima, taun yang kelima adalah setelah wabah yang menyerang mayoritas para gadis itu berakhir, terjadi lagi taun al-ashraf. Ada yang menyatakan ini tahun 135 Hijriah. Ada yang menyatakan itu terjadi pada tahun 135 Hijriah. Jadi agak jauh juga. Nah, terjadi taun al-ashraf. Al-ashraf ini artinya orang-orang mulia atau orang-orang yang terhormat. Dinamakan dengan taun al-ashraf karena peristiwa ini terjadi, ya korbannya adalah yang menjadi meninggal dunia adalah orang-orang yang mulia atau orang-orang yang terhormat. Di antaranya adalah para pejabat, bahkan di antaranya para ulama, ya, atau orang-orang baik. Nah, ini yang menimpa taun tersebut, sehingga taun itu disebut taun al-ashraf. Taunnya orang-orang mulia. Nah, slide berikutnya, dan masih banyak lagi wabah-wabah taun yang terjadi setelah itu. Dan semua wabah taun tersebut kebanyakan terjadi pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Jadi kita kenal dalam sejarah, jadi setelah masa kekhilafahan ala minhajin nubuwah, dari masa Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, maka berikutnya yang terjadi adalah kekhilafahan Bani Umayyah dari sejak Umayyah bin itu putra keturunan Muawiyah, ya. Nah, kemudian
wabah penyakit taun itu pada masa itu bukan hanya sekedar di daerah Syam saja, tapi juga menyebar ke wilayah-wilayah yang lain. Sehingga para pemimpin Bani Umayyah ketika itu, jadi para pejabatnya, ketika terjadi wabah taun, mereka pergi mengungsi ke tengah-tengah padang pasir. Jadi menjauhi kerumunan orang, menjauhi kota mereka. Mereka ke tengah-tengah padang pasir dan menjauh. Slide berikutnya. Nah, setelah masa Bani Umayyah itu selesai, karena kemudian terjadi apa bahasa kita itu, pengambil alihan kekuasaan dari Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah, keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, kemudian pada masa Bani Abbasiyah, wabah taun itu sudah mulai berkurang. Nah, uniknya, sebagian pemimpin-pemimpin mereka, yakni Bani Abbasiyah, mereka berpidato di negeri Syam. Bersyukurlah kepada Allah yang telah menghilangkan wabah penyakit taun dari kalian semenjak kami yang menjadi pemimpin. Jadi memang ada klaim dari Bani Abbasiyah, setelah terjadi pergantian kepemimpinan, maka wabah penyakit taun itu hilang. Ya wallahu alam, kita nggak tahu ya, tapi ini klaim dari Bani Abbasiyah. Apakah taun harus hilang? Nunggu pergantian pemimpin, wallahu alam ya. Tapi intinya, nah, berikut intinya wabah penyakit pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bahkan di dan kematian. Dalam menghadapi wabah ini, Nabi mengajarkan kepada para sahabat untuk tidak memasuki wilayah yang tengah terjangkit. Dan sebaliknya jika berada di dalam tempat yang terkena wabah itu, dilarang untuk keluar. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf. Nah, slide berikutnya bisa di ini. Hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Idza sami'tum bit-ta'un bi'ardin fala tadkhuluha. Wa idza waqa'a bi'ardin wa antum biha fala takhruju minha." Kata Nabi, apabila kalian mendengar wabah berjangkit ya di suatu negeri, maka janganlah kamu datangi negeri tersebut. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kalian berada, janganlah kalian keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri darinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, konsep lockdown ini artinya dikunci. Jadi orang yang sakit tidak boleh keluar, yang di luar tidak boleh masuk supaya tidak tertular. Ini adalah konsep yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian slide berikutnya, cara Umar bin Khattab dan Ibnu Hajar al-Asqalani dalam mengatasi taun. Jadi cara Umar bin Khattab dan Ibnu Hajar al-Asqalani dalam mengatasi taun. Yang pertama adalah Gubernur Syam, ya, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah dan penggantinya Mu'ad bin Jabal, mereka gugur menjadi syahid karena kena wabah taun di negeri Syam, yakni taun Amwas. Jadi ketika taun itu terjadi, gubernurnya adalah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, salah satu sahabat yang dijamin untuk masuk ke dalam surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan subhanallah, ternyata beliau wafat sebagai syahid karena penyakit taun itu. Karena beliau ketika itu wabah sudah menyebar, oleh Umar dia diperintahkan untuk keluar, tapi karena dia sudah kena, maka dia tidak ingin keluar dari negeri Syam. Ya, kenapa? Supaya tidak menulari yang lain. Akhirnya Abu Ubaidah ibn al-Jarrah pun wafat dan syahid karena penyakit taun tersebut. Kemudian Umar menunjuk penggantinya Mu'ad bin Jabal.
Tapi ternyata Mu'adz bin Jabal pun terkena wabah tersebut. Sehingga mereka berdua mati syahid. Maka diangkatlah gubernur yang ketiga oleh Umar bin Khattab, yakni Amr bin As. Nah, apa yang dilakukan oleh Amr bin As? Nah, Amr bin As mencoba melakukan diagnosa, ya, penelitian terhadap penyebab dan penyebaran wabah. Maka Amr mengatakan bahwa wabah itu seperti api yang berkobar. Dan selama masih ada kayu bakar, dia akan terus menyala. Selama masih ada orang sehat, dia akan terus menyebar. Jadi Pak, konsep yang sekarang beredar di internet dengan gambaran korek api yang menyala, kemudian ada satu korek api yang roboh, maka kemudian tidak menyebar, itu adalah pernyataan dari Amr bin As, gubernur Syam yang ketiga, yang kemudian dia dikenal sekarang dengan nama Bapak Social Distancing. Ya. Nah, ini Amr bin As. Dan itu hidup pada masa Umar bin Khattab. Maka yang dilakukan oleh Umar adalah kemudian Umar tidak mendatangi wilayah Syam tadi. Ya. Nah, kemudian slide berikutnya, ini alhamdulillah, Amr bin As melihat solusi menghentikan wabah adalah dengan menyuruh penduduk sehat pergi menyingkir ke bukit-bukit. Jadi orang-orang yang sehat itu disuruh meninggalkan rumahnya menuju bukit-bukit. Yang sakit tetap, ya, tidak kemana-mana. Kebijakan itu kemudian dinamakan isolasi atau lockdown pada saat ini. Jadi Amr bin As ini kemudian dikenal dengan nama Bapak Social Distancing atau Bapak Lockdown gitu. Kemudian akhirnya seluruh orang sehat pergi ke bukit-bukit dan tidak bercampur lagi dengan mereka yang terkena penyakit, katanya, yakni kata Amr bin As. Jadi kalau di situ ada tulisan katanya, itu kata Amr bin As. Nah, slide berikutnya. Nah, soal isolasi ini juga sudah diisyaratkan dalam hadis Nabi, bahwa dilarang mencampurkan antara orang yang sehat dengan orang yang sakit. Maka orang-orang pun pergi ke bukit melakukan isolasi diri. Jadi yang sehat mereka mengisolasi diri. Yang sakit juga mereka ada tempatnya sendiri di rumah. Ya. Dan itu tidak pernah mereka mempertanyakan bagaimana sholat mereka dan bagaimana sholat Jumat mereka. Jadi mereka hanya patuh yang diperintahkan oleh gubernur Amr bin As. Begitu mereka disuruh ke bukit, ya ke bukit langsung. Dan mereka tidak pernah menanyakan bagaimana sholat 5 waktunya, harus berjamaah atau tidak, dan bagaimana mereka harus Jumatan atau tidak. Mereka tidak menanyakan itu. Tidak ada yang menanyakan itu, mereka patuh saat disuruh menyingkir, akhirnya berhentilah wabah itu dengan cara demikian. Katanya, yakni kata Amr bin As. Nah, jadi masalah zaman kita ini banyak ini Pak, banyak pendapat gitu ya. Nah, baik, berikutnya. Nah, berikutnya Al-Imam, cara yang dilakukan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, beliau adalah penyusun atau penulis kitab Bulughul Maram. Nah, kebetulan di Al-Muhajirin ini minggu ketiga atau ahad ketiga itu juga ada pelajaran Bulughul Maram, dan itu yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menulis sebuah kitab. Judulnya Badlul Ma'un fi Fadli Tita'un. Pemberian pertolongan kepada para penderita penyakit ta'un, yakni penyakit yang mewabah, yang menular. Beliau menulis buku ini tahun 819 Hijriah, yakni 622 tahun yang silam. Setelah beliau kehilangan 3 putri kesayangannya, yakni Fatimah, Zainah, dan Ghaliyah. Jadi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, putrinya pun ada 3 orang yang terkena wabah penyakit ta'un, sehingga mereka meninggal dunia. Ini sekaligus hujah atau bukti bahwa penyakit yang menular itu
tidak hanya menimpa orang-orang kafir dan ahli maksiat saja. Bahkan orang baik dan soleh pun bisa kena. Dan itu tentunya dengan izin Allah. Ada sebuah takdir di sana. Jadi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis kitab itu setelah beliau kehilangan 3 orang putrinya. Ya. Dan beliau menulis kitab itu sekitar tebalnya 400 halaman. Cara mengatasinya. Apa di antaranya adalah social distancing. Ya. Melalui buku tersebut, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan dasar dari sikap beliau. Jadi ketika itu begini Pak, ada sebagian ulama pada masa itu bersama penguasa. Jadi supaya taun ini cepat hilang, mereka berkumpul mengadakan doa bersama. Kalau bahasa kita itu istighosa lah gitu ya. Setelah peristiwa perkumpulan itu malah yang terkena makin banyak dan yang wafat makin banyak. Jadi penularannya justru terjadi ketika diadakan doa bersama tadi itu. Ya bukan berarti doa mereka tidak dikabulkan, tapi memang disitulah ujiannya. Maka di sini ketika Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu diajak untuk melakukan doa bersama dan berhimpun di satu tempat bersama muslimin untuk bermunajat, meskipun yang meminta adalah penguasa saat itu, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani memilih untuk tetap tinggal di rumah dan membatasi interaksi dengan orang lain. Ya, sehingga ketika itu di antara banyak para ulama yang terkena juga, sehingga wafat setelah peristiwa itu, tapi Ibnu Hajar selamat. Gitu. Artinya apa? Yang dilakukan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah isolasi diri dulu. Ya, nah ini. Kemudian berikutnya, slide berikutnya, beberapa abad sebelumnya, Mesir pernah mengalami endemi, yakni penyakit menular juga, taun. Sehingga Ibnu Hajar Al-Asqalani menukil perkataan Al-Allama Imam Ad-Dhahabi. Jadi Imam Ad-Dhahabi ini beberapa ratus tahun sebelum Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menukil perkataan Al-Allama Imam Ad-Dhahabi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya yang bertajuk Syiarul A'lam An-Nubala tentang penutupan masjid saat terjadi wabah. Jadi beberapa ratus tahun sebelum Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ketika terjadi wabah penyakit, masjid pun ditutup pada masa itu. Supaya apa? Untuk mencegah penularan. Dan pada tahun 448 Hijriah pernah terjadi bencana kemarau dahsyat yang menimpa Mesir dan Andalusia beserta periode kekeringan dan wabah penyakit yang menular lainnya yang pernah terjadi menimpa di Cordoba. Sehingga yang tersisa ialah masjid-masjid ditutup tanpa ada sholat di dalamnya. Masa ini kemudian dinamai tahun kelaparan yang besar. Ya, tahun kelaparan yang besar. Artinya apa? Ketika itu sudah diterapkan yang namanya social distancing. Nah, kemudian slide berikutnya. Jadi sekali lagi yang dilakukan oleh para ulama ketika itu adalah menutup masjid dan menjauhi banyak kerumunan. Jadi Rasulullah mencontohkan pada masa Umar juga, kemudian pada masa tabi'in, kemudian pada masa para ulama-ulama yang bisa kita lihat jejak rekam mereka, diantaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Intinya ada sebuah kaidah usul fikih yang menyatakan darul mafasid muqaddam min jalbil masoleh. Mencegah bahaya yang lebih besar itu lebih didahulukan daripada mengambil kebaikan. Jadi memang untuk saat ini di wilayah-wilayah yang mungkin wabahnya itu luar biasa, ya, di zona merah kalau bahasa kita, mencegah bahaya yang lebih besar itu lebih diutamakan daripada mencari kebaikan. Sholat berjamaah baik, taklim itu baik, tapi mencegah kematian yang makin banyak lagi itu lebih diutamakan. Tapi sekali lagi,
sebuah fatwa itu bisa dilaksanakan ketika kondisi sebuah wilayah itu sesuai dengan kondisi yang difatwakan. Karena dalam kaidah yang lain menyatakan al-wilayatul khassa aqwa min wilayatil ammah. Kekuasaan setempat itu jauh lebih kuat daripada kekuasaan secara umum. Artinya begini, MUI dan pemerintah sudah benar, ya, sudah benar menetapkan satu kaidah mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nah, tapi kemudian ada beberapa wilayah yang mungkin di sana tidak mengalami pandemi tersebut. Maka ada baiknya kalau wilayah itu tidak mengalami pandemi tersebut atau taun, maka ada baiknya sholat jamaah tetap dilaksanakan dan sholat Jumat tetap dilaksanakan. Artinya pemerintah setempat dan pengurus masjid setempat itu bekerja sama dan melihat apakah kondisi kita ini termasuk zona aman atau memang zona merah atau zona yang tidak aman. Maka mereka lah yang berhak menentukan masjid ditutup atau tidak. Sholat Jumat diadakan atau tidak. Dan kita tidak saling menghujat antara satu dengan yang lainnya. Karena bisa jadi di satu wilayah tetap mengadakan sholat Jumat karena mungkin kondisinya aman. Tapi bisa jadi di satu wilayah sudah tidak melaksanakan sholat Jumat lagi. Karena memang untuk mencegah penyebaran itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita buka sekarang sesi tanya jawab. Nah, nanti Pak Zen bisa di-share itu slide-nya nanti ke seluruh jamaah melalui WhatsApp bisa itu. Baik. Monggo, dipersilakan. Bapak-bapak dan Ibu, kalau ada yang ingin bertanya dipersilakan. Ini ada 62 partisipan, Ustaz. Masya Allah, luar biasa, Masya Allah. Masing-masing. Biasanya Pak Seno nanya, tumben yang angkat tangan. Masya Allah. Kalau angkat tangan saya nggak lihat nih, Pak. Saya pakai HP, jadi saya cuma lihat beberapa orang aja. Ya, Pak Seno menanya, silakan Pak Seno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat. Oh ya. Yang Sulfikih tadi, Pak, ya. Itu sumbernya ya. Hadis atau apa? Makasih, ya. Jadi pada zaman Nabi itu belum ada istilah itu. Istilahnya loh ya. Tapi kalau ilmunya sudah ada. Jadi ketika pada masa Nabi, syariat itu sudah ada. Cuman kemudian yang memilah-milah ini ilmu fikih, ini ilmu tafsir, ini ilmu usul fikih itu ulama-ulama belakangan. Dan menurut sejarah yang pertama kali membukukan kaidah-kaidah ilmu usul fikih itu adalah Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah. Nah, kemudian usul fikih itu pun bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Nah, jadi Al-Qur'annya sudah ada pada zaman Nabi, hadisnya sudah ada. Tapi itu belum disebut usul fikih ya, belum disebut usul fikih. Nah, belum dibakukan dalam buku gitu ya. Karena memang sahabat dan para nabi ketika itu kan sahabat dan Rasulullah itu memang pada masa itu kan enggak nulis buku istilahnya. Hanya menjalankan syariat. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah, yakni apabila ada wilayah yang terkena taun, jangan masuk dan itu kemudian dalam nanti bisa saya share nanti tentang 5 kaidah yang ada dalam ilmu usul fikih, 5 kaidah dasar. Di antaranya adalah begini, Pak. Ad-dararu yuzal. Semua yang membahayakan harus dijauhi. Itu kaidah dasar dari Darul Mafasid yang saya catat di bawah ini. Ad-dararu yuzal. Semua yang membahayakan harus dijauhi atau dibuang. Nah, turunan dari kaidah itu adalah
darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh. Mencegah bahaya yang lebih besar itu lebih diutamakan daripada mencari kebaikan. Itu pecahan dari kaidah semua bahaya harus dibuang. Nah, ini. Jadi sumbernya adalah Al-Quran dan hadis, bahkan sejarah yang terjadi pada masa sahabat. Maka kemudian yang menetapkan itu Imam Syafi'i kaidahnya. Nah, karena ada peristiwa ini maka mencegah lebih baik didahulukan daripada mengambil kebaikan. Kemudian ada kaidah lagi pecahannya itu. Kaidahnya menyatakan begini. Daf'ul masasid bil mafasid haram. Mencegah bahaya dengan menggunakan bahaya yang lain hukumnya haram. Contoh nih Pak, misalnya kita disantet sama orang nih ya. Kemudian kita menyembuhkannya dengan cara santet juga. Nah, datang ke dukun juga. Rupiah dengan cara ini nggak boleh juga, harus dengan sesuatu yang syariat. Makanya yang dilakukan adalah selain kita melakukan mungkin social distancing di rumah atau tidak berkumpul dengan banyak orang, kita juga banyak bermunajat kepada Allah, berdoa agar wabah ini segera dihilangkan. Karena yang melakukan pengobatan itu ada dua cara. Cara pertama adalah dengan cara ilahiyah, dengan cara ruqyah, dengan cara berdoa, dengan cara bersandar kepada Allah. Nah, cara berikutnya adalah cara yang kedua adalah cara medis yang ditetapkan oleh para medis. Nah, cara secara ilahiyah dan alamiah ini harus kita lakukan. Gitu Pak ya? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sama-sama Bapak. Baik. Bapak-bapak yang lain silakan. Silakan tanda tangannya Pak Bandung ya. Silakan Pak. Monggo silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kangen Pak Ustadz, kangen. Sama Pak, sama. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu Pak fikum. Ustadz, mau nanya, Nggih, monggo. gimana pandangan Pak Ustadz kalau coronavirus untuk kaum kafir untuk itu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya sudah buat file materi. Nanti sudah saya kirim tuh ke Pak Zen. Nanti bisa di-share juga. Judulnya adalah Coronavirus dalam pandangan agama, dalam pandangan politik politik global, dan dalam ekonomi global. Jadi kalau kita lihat dari sisi politik global, memang harian Kompas pada tahun 2005 itu sudah menyebutkan laporan dari 15 intelijen Pak, dari 15 negara. Judul laporan itu adalah Mapping the Global Future, memetakan masa depan global. Di antaranya ada 4 skenario itu yang akan terjadi pada tahun 2020 dalam laporan itu. Dan itu dibuat oleh 15 intelijen dari 15 negara. Nanti Pak Zen bisa di-share ininya. Di antaranya skenario pertama tahun 2020, Cina dan India itu akan naik ke pentas dunia secara ekonomi dan politik. Dan tentunya itu tidak diinginkan oleh Amerika. Dan kemudian yang kedua, Amerika tetap menjadi polisi dunia. Dan yang ketiga, kemungkinannya, ini yang dikhawatirkan banyak pihak, rising of the new caliph, munculnya kekhilafahan Islamiyah yang baru. Dan ini dikhawatirkan oleh banyak pihak. Dan laporan yang keempat, itu adalah munculnya kepanikan yang luar biasa di masyarakat karena terjadinya teror di masyarakat. Dan bisa jadi ini saat ini Pak, kita diteror dengan virus ini. Sehingga karena
analisa ini muncullah teori konspirasi. Sehingga teori konspirasi ini banyak mengatakan Cina lah yang buat virus itu. Itu tuduhan Amerika. Tapi Cina menuduh Amerika. Amerika lah yang buat virus itu untuk menghancurkan Cina. Artinya kemungkinan dua-duanya ini, ya, virus itu memang dibuat dan untuk memusnahkan banyak manusia dan menciptakan kepanikan secara global. Bahkan Bill Gates 5 tahun yang silam itu sudah menyatakan bahwa nanti akan terjadi perang virus. Karena perang nanti tidak lagi menggunakan senjata nuklir karena terlalu mahal. Tapi dengan virus, senjata biologi itu lebih murah dan tidak bisa dilacak oleh X-ray maupun anjing pelacak. Dan ini terjadi. Bisa jadi, apakah ini Amerika atau Cina kita nggak tahu. Karena ini teori konspirasi, susah membuktikannya. Bisa jadi memang senjata biologi ini, atau kalau Nabi menyebutkannya mutanun dalam hadisnya, virus atau penyakit yang dibuat, mutan, ini memang dibuat yang tadinya untuk mungkin menghancurkan suatu bangsa, kemudian Allah jadikan senjata makan tuan misalnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan itulah teori konspirasi. Nanti bisa di-share Pak Zen yang pernah saya kirim. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Pak ya? Masih. Sama-sama Pak. Jadi banyak teori Ustaz ya. Banyak teori konspirasi. Dari konspirasi ya macam-macam itu ya kita tinggal tunggu aja terbukti atau tidak. Iya. Jamaah yang lain silakan. Pak Armon mau nanya, Pak Armon? Silakan. Kalau mau nanya angkat tangan Pak Armon. Masya Allah. Pak Armon tadi mana Pak Armon? Armon. Iya, nggak mau nanya nggak? Coba. Halo. Halo. Pak Armon ya, silakan Pak Armon. Kalau istilah pandemi itu adalah untuk wabah dunia ya. Oh gitu. Kalau Pak. endemi itu adalah lokal. Rutin di satu daerah. Oh gitu. Jadi misalnya di daerah-daerah yang kadar yodiumnya rendah di pegunungan itu rawan untuk gondongan. Itu endemi untuk gondongan. Oh, itu Tapi kalau epidemi itu mungkin di suatu negara atau wilayah yang lebih luas ya, tapi tidak sampai dunia begitu. Jadi hanya meluruskan istilah endemi, epidemi, dan pandemi. Hanya itu saja Pak. Oh gitu. Terima kasih. Terima kasih nih Pak Armon tambahan ilmunya. Jadi kalau endemi lokal dan Ya, itu bisa jadi rutin. Ya. Kalau pandemi seluruh dunia. Epidemi yang lebih luas mungkin satu negara atau satu negara. Oh iya ya. melewati batas negara begitu. Iya, Tapi kalau pandemi itu dunia begitu. Dunia. Oh iya ya, Masya Allah. Ini kita ilmu baru nih ya. Iya. Baru Lurus antara. Ya. Begitu Terima aja, kasih Pak Armon. Ya, jazakumullah khairan. Terima kasih Pak Armon. Ya. Kita. Berikutnya Pak Usman, silakan Pak Usman. Monggo silakan. Pak Usman di unmute dulu. Pak Usman pakai ya. Ya. Oke, silakan Pak Usman. Suaranya belum kedengaran Pak Usman. Kurang dekat Pak Usman. Silakan. Pak Usman belum kedengaran suaranya. Nggak bisa. Kedengaran suaranya Pak Usman. Silakan. Belum berhasil nih Pak Usman nih. Belum berhasil. Pak Usman. Ini ketik di WA aja. Itu di lagi ya. Mana Pak Usman? Suara belum muncul. Keluar suaranya. Silakan.
Bentar Pak, sebentar Ustaz. Ini lagi Ya. nih Pak Osman masih belum berhasil ini. Oh iya, iya. Sudah di host sudah di unmute, di HP Pak Osman juga ada unmute, tapi suaranya nggak ada. Iya, iya, iya. Atau mungkin di pojokannya itu Pak Usman bisa diklik, nanti ada 2 pilihan, atasnya diklik Pak. Belum gua. Yang pojok sebelah kiri Pak, pojok sebelah kiri, bawah. Oke, Ah sudah. ya, Jalan tuh. nah itu sudah keluar ya, alhamdulillah. Silakan Ya, Pak Usman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat itu dari himbauan pemerintah. Cuma Ya, sayangnya dari sesama pemerintah sendiri, himbauan itu saling tumpang tindih, saling menganulir. Pertama. Kedua, Menteri Luar Negeri mengadakan pembatasan untuk orang luar negeri masuk ke dalam negeri. Tapi kok ada spesialisasi untuk warga tertentu, di mana negara tertentu itulah sumber dari COVID ini. ya. Untuk mereka hak istimewa. Sebenarnya apa nih? Apakah benar-benar ini mau dicegah nih virus ini atau bagaimana? Saya itu yang kurang paham nih. Supaya mungkin Ustaz mengerti maksud saya. Demikian, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau udah masuk wilayah politik memang agak riuh ini Pak ya. Jadi susahnya di sana. Satu sisi kita yang di dalam nih suruh di rumah gitu. Betul. Agar tidak terjadi penyebaran. Tapi satu sisi lain ada orang-orang lain yang boleh masuk ke wilayah kita. Artinya apa? Memang kita tidak mengadakan lockdown gitu ya. Karena kalau lockdown itu orang luar nggak boleh masuk, kita juga nggak keluar. Tapi faktanya kita nggak boleh keluar, yang lain masuk. Nah, ini dia. ketidakadilan politis sebenarnya. Ketidakadilan politik. Ya kalau kita lihat dari sejarah Bani Abbasiyah itu, ya Taun itu kan kemudian hilang setelah terjadi, maksudnya berkurang setelah terjadi era pergantian kepemimpinan, wallahu alam ya. Tapi ya itu kan kita nggak bisa lihat. Jadi memang ada ketidakadilan dalam berpolitik di sini. Ya satu sisi kita suruh di rumah, para narapidanya dikeluarkan. Nah itu kan ya jadi masalah juga nanti akhirnya. Yang resah ya akhirnya kita yang di rumah. Kita di rumah resah, kenapa? Karena di jalanan banyak narapidana misalnya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi itu kembali Pak, itu masalah politik. Ya kita berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan Allah perbaiki semuanya lah. Ya dengan adanya corona ini kemudian diperbaiki semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Usman. Terakhir saya Ustaz. Ayo monggo Pak. Jadi ini aja saya tahu apa pertanyaan, apa pernyataan ini. Karena sebetulnya tahun 2018 pemerintah menandatangani Undang-Undang Nomor 6 tentang karantina menyeluruh. Jadi ada syaratnya bahwa wabah sudah hampir merata di Indonesia. Maka harus diterapkan yang namanya Undang-Undang Karantina. Dan dalam Undang-Undang Karantina itu, pemerintah wajib memberi makan rakyatnya. Ternyata bukan itu yang dipilih, Ustaz. Yang dipilih adalah PSBB. PSBB ini, kalau menurut Pak Yusril, itu tidak punya kekuatan hukum untuk mempidana orang yang melanggar. Oh gitu, ya. Nah, makanya khawatirnya kemudian masuk ke darurat sipil. Nah, ini bahaya. Maka sebetulnya mestinya yang diberlakukan oleh pemerintah adalah menerapkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018. Kalau itu diterapkan, semua orang nggak bisa bergerak kemana-mana, tapi pemerintah wajib memberi makan seperti yang dilakukan misalnya di Amerika. New York itu seperti yang diceritakan Ustadz Samsi, mereka dapat kasih uang, Ustaz. Nggak peduli miskin kaya, dapat pembagian uang untuk belanja. Harusnya begitu. Saya nggak tahu apa pemerintah nggak punya uang, atau pemerintah tidak mau memberhentikan proyek-proyek infrastruktur dan bisa jadi. Dan uangnya dipakai untuk ini. Ini politik. Iya. Politik lagi ya. Ya mudah-mudahan Allah inilah ya
karena wabah corona ini ya Allah ini semuanya lah ya. Allah tunjukkan semuanya dan bisa jadi kan kalau dalam sejarah ketika banyak terjadi taun kemudian tergantikan itu oleh Bani Abbasiyah. Wallahu a'lam bishawab ya. Ya, terima kasih Pak Zen pernyataannya ini tambahannya ya. Jadi demikian Ustaz, ini sudah pukul 6:15. Saya kira kita sudahi pertemuan hari ini. Pada para jamaah, alhamdulillah kita bisa bertemu dalam kajian ini. Saya sedang menimbang-nimbang apakah kita melaksanakan kajian subuh ini bukan hanya hari Sabtu dan Ahad, tapi juga di hari-hari Selasa atau hari Kamis. Nanti tergantung diskusi kita lewat WA nih untuk jamaah semua. Ustaz, jazakallah khairan katsira. Mohon ditutup Ustaz dengan doa dan kafaratul masjid Ustaz. Silakan. Baik, kita tutup dengan doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ij'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuma waj'al tafarruqana tafarruqan maksuma. Allahumma ya Allah, jadikan pertemuan kami pagi hari ini menjadi pertemuan yang Kau rahmati. Dan jadikan perpisahan kami, perpisahan yang Kau sucikan dari segala dosa. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta, wala hamman illa farajta, wala dainan illa qadaita, wala maridan illa syafaita. Allahumma ya Allah, jangan Kau tinggalkan dalam diri kami suatu dosa, kecuali Engkau telah mengampuninya. Jangan Kau tinggalkan dalam diri kami sebuah kesedihan, kecuali Engkau telah mengangkatnya. Jangan Kau biarkan dalam diri kami suatu beban, kecuali Engkau telah meringankannya. Dan jangan Kau biarkan di antara kami ada yang sakit, kecuali Kau berikan kesembuhan kepadanya. Allahumma inna hadzal marada jundun min junudik. Allahumma inna hadza qarana jundun min junudik. Tusibu bihi man tasha wa tasrifuhu amman tasha. Allahumma fasrifhu anna wasrifhu an ahlina wasrifhu an dzurriyyatina wasrifhu an buyutina wasrifhu an masajidina wasrifhu an biladina wasrifhu an biladil muslimin jami'an. Allahumma ya Allah, sesungguhnya penyakit ini, sesungguhnya corona ini adalah salah satu tentara di antara tentara-tentaramu. Tusibu bihi man tasya, Engkau timpakan kepada siapa saja yang Kau kehendaki. Dan Engkau menjauhkannya kepada siapa saja yang Kau kehendaki. Allahumma ya Allah, jauhkan penyakit ini dari kami. Jauhkan corona ini dari kami. Jauhkan corona ini dari keluarga kami. Jauhkan dari generasi-generasi kami. Jauhkan dari rumah-rumah kami. Jauhkan dari masjid-masjid kami. Jauhkan dari negeri kami. Dan jauhkan dari negeri-negeri kaum muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu.